Kalau ada partai yang mengatakan dia nggak suka dibilang oposisi, tapi dia mau bilang Kontrol penyimbang publik itu gitu. seperti apa? Ya diskusi seperti yang kita lakukan hari ini masyarakat gitu sipil ya. Mengundang lebih banyak orang untuk kemudian terlibat dalam pembicaraan soal demokrasi kita, soal masa depan bangsa kita, soal DPR kita gitu ya. Akademisi juga penting. Akademisi, semualah saya kira Tapi semua banyak juga stakeholder. akademisi ini udah bilang kalau soal pilkada misalnya, pilkada DPRD aja nggak boleh langsung. Banyak juga saya udah lihat. Betul, itu artinya alarm bahaya itu memang. Beberapa juga hadir di acara kita DPR, saya nggak sangka ngomong juga. Selamat datang di Forum Kornas, Forum Komunikasi Bernas. Bersama saya Randy Umbo, Kornas CBPR, dan tentunya sudah ada tamu spesial kita yang bernas ya kan? Yap. Bernas itu berisi, bermutu. Oke, semoga namanya aja. Bung Lusius Karus, ya, Direktur Formapi. Betul. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. Parlemen masih peduli ya? Masih sih. Peduli itu kan ya. Selamat datang ya Om Lusius ya. Oke, terima kasih sudah diundang oleh Sehat? Bung Randy. Sehat. Sehat. Itu dia. Om Lusius, aktivitas apa aja sekarang ini? Ya masih memantau kinerja DPR sih, apa yang dilakukan oleh DPR tiap hari, apa perdebatan yang muncul, Oke. apa yang DPR hasilkan, kayak gitu-gitu sih. Iya. Kemarin kan soal DPR ya. Kita tahu kan Om Lusius tahun 2024-25 kemarin agendanya kan udah masuk, ada yang disebut prolegnas kan. Betul. Program Legislasi Nasional Ya. 2025. Nah, salah satunya kan soal undang-undang pemilu, undang-undang pilkada. Tapi tanggal 19 ya Januari kemarin 2026 ini barusan kita tahu bersama itu ada konferensi pers yang dilakukan oleh ketua pimpinan DPR Pak Daskon, ada Komisi 2 juga dan Menteri, yang pada intinya adalah mau bilang 2026 ini yang akan dibahas undang-undang pemilu, ya kan? Poin kedua, undang-undang pilkadanya tidak dibahas. Ketiga, pilpres tetap dipilih oleh rakyat langsung. Jadi maksudnya tidak ada pemilihan oleh MPR. Nah, menurut tanggapan Direktur Formapi ya, Forum Masyarakat Peduli Parlemen, Lusius Karus, gimana pandangan? Ya, saya kira sih nggak luar biasa banget gitu ya, keputusan DPR gitu ya. Mereka mengatakan RUU Pilkada memang tidak ada dalam daftar prolegnas prioritas 2026 gitu ya. Tiap tahun DPR itu punya rencana pembahasan legislasi dan itu disebut dengan prolegnas prioritas gitu ya. Dan memang sejak awal, sejak prolegnas prioritas 2026 itu ditetapkan pada September 2025 gitu ya, memang nggak ada itu RUU Pilkada gitu ya. Jadi nggak baru banget kalau Pak Dasko bilang prolegnas RUU Pilkada itu nggak ada dalam daftar prolegnas prioritas 2026 gitu ya. Di 2025 ya, itu masih ada gitu ya. Di 2025 masih ada ya. Itu. Jadi tapi bicara soal prolegnas prioritas maupun prolegnas 2024-2029 itu sih untuk DPR yang sekarang ini itu bicara tentang sesuatu yang nampak hanya formalitas saja, karena lebih sering terjadi DPR itu justru membahas RUU yang tidak ada dalam daftar itu. Jadi nggak usah puas banget ketika kemudian Pak Dasko bilang bahwa RUU Pilkada nggak akan dibahas tahun 2026 gitu, karena nggak ada dalam daftar prolegnas prioritas 2026. Nggak ada jaminan sama sekali gitu ya dengan pernyataan itu saja bahwa DPR betul-betul tidak akan membahas RUU Pilkada tahun 2026. Karena di 2025 beberapa RUU yang dibahas dan bahkan dikebut cepat untuk diselesaikan di tahun 2025 itu RUU-nya nggak ada dalam daftar prolegnas prioritas. Ya, jadi DPR 2024-2029 ini memang sangat terkenal DPR koboi gitu ya, suka kemudian ngebut sesuatu yang tidak pernah mereka rencanakan. DPR koboi. Jadi justru yang ada dalam tidak rencana, direncanakan betul. cepat. Betul. Koboi.
revisi Undang-Undang TNI, ya. Begitu direncanakan hari ini, besok dibahas langsung selesai. Padahal nggak ada dalam daftar prolegnas prioritas 2025. Begitu juga RUU Minerba, begitu juga RUU BUMN, gitu ya. RUU itu bahkan diselesaikan paling cepat oleh DPR tahun 2025 gitu ya. Jauh mengalahkan daftar prolegnas prioritas yang sudah sejak 2024 direncanakan untuk dibahas tahun 2025. Jadi kalau Pak Dasko mengatakan bahwa RUU Pilkada itu pasti tidak dibahas tahun 2026 karena nggak ada dalam daftar prolegnas prioritas, itu sih nggak boleh jadi pegangan kita gitu untuk kemudian berpuas diri gitu ya, untuk kemudian mengatakan oke, kita nggak usah bicara lagi soal pilkada gitu karena DPR mengatakan tidak akan membahas itu karena tidak ada dalam daftar prolegnas prioritas. Faktanya yang tidak ada dalam daftar justru nanti yang bisa saja dibahas sangat cepat dan langsung disahkan oleh DPR. Dan itu mungkin saja terjadi dengan RUU Pilkada. Karena faktanya setelah Pak Dasko mengatakan itu pun beberapa anggota DPR masih berwacana soal keinginan mereka untuk kembali ke pilkada tidak langsung atau pilkada oleh DPRD. Itu artinya DPR sendiri sebenarnya sedang sibuk juga berwacana tentang itu dan jangan-jangan di internal fraksi-fraksi atau partai-partai itu pembicaraan soal pilkada ini memang sesuatu yang diutamakan gitu ya. Jadi kencang di dalam gitu ya. Dan mereka meninabobokan kita dengan begitu banyak persoalan lain. Tiba-tiba satu hari nanti, besok kita mulai yuk. DPR yang sekarang ini kan apa kata satu orang atau apa kata koalisi. Tapi gitu ini ya. menarik sekali Om Lusius. Tadi bilang bahwa pelajaran kesejarahannya tahun 2025 baru tahun lalu kan. Betul. Yang tidak jadi prioritas diprioritaskan. Betul. Jangan-jangan menurut Om Lusius bahwa konferensi pers undang-undang pilkada tidak dibahas hanya untuk menenangkan publik atau mungkin reaksi politik aja. Karena kan ada penolakan besar-besaran kan, tapi wacananya nggak berhenti. Betul, gimana? saya kira paling tepat itu untuk menenangkan publik gitu ya. Itu dia. Mungkin DPR atau partai politik sudah melihat eskalasi penolakan yang semakin kuat di publik gitu ya. Dan itu tentu sangat mengganggu gitu ya bagi konsolidasi pemerintahan, bagi konsolidasi partai politik atau koalisi gitu ya. Pembicaraan yang terus meletup di ruang publik tentu mengganggu misalnya pelaksanaan program lain dari pemerintah. Karena itu saya kira ada kepentingan DPR untuk menginisiasi gitu ya penjelasan atau janji bahwa pilkada ini tidak akan dibahas tahun 2026 gitu. Tapi apakah mereka betul-betul tidak punya niat untuk membahas itu? Ya. Itu yang tidak bisa kita tebak gitu. Nah, sekarang begini. Oke, jangan dulu itu. Tapi menurut Om Lusius yakin enggak bahwa setelah pernyataan itu ya, undang-undang pemilu akan dibahas dalam waktu yang cepat? Saya kira sih kalau lihat trennya gitu ya, sejak 2025 janji untuk membahas RUU pemilu itu selalu disampaikan. Selalu ya. Tapi disampaikan. Kita belum melihat ada gerak nyata gitu ya dari DPR, dari partai-partai gitu ya untuk kemudian misalnya mempercepat atau memulai proses pembahasan RUU pemilu ini gitu ya. Ya mereka seperti ragu gitu ya apakah harus mulai sekarang karena saya pikir pembahasan RUU pemilu itu oleh DPR sebelumnya itu selalu disesuaikan dengan timing gitu ya. Mereka mencari waktu yang tepat sehingga undang-undang yang mereka bahas itu tidak diberikan ruang yang cukup leluasa bagi publik untuk mengkritisinya. Tapi kalau soal timing, berarti kita bicara timeline. Nah, timeline. Nah, kemarin kita udah statement juga JPPR analisa kita bahwa undang pemilu itu harusnya dibahas di Mei, Juni atau Juli. Juli sudah harus ada. Iya. Kenapa? Kita ada argumentasinya loh. Misalnya rekrutmen penyelenggara kan udah di depan mata. Ya. Dia kan harus 6 bulan sebelum kan sesuai dengan undang-undang. Nah, kalau dibuat baru kan April berarti maju-maju kemari Oktober, September, Agustus. Nah, artinya karena memang salah satu juga yang jadi omon-omon undang-undang pemilu ini kan soal penyelenggara ya. Soal KPU lah, apalagi Bawaslu lah. Ada wacana Bawaslu, ada wacana Badilu. Dan banyak lah. Ada penguatan hukum, ada wacana politik uang itu dijadikan administrasi saja, bukan beda. Banyak lah yang kaitan dengan
substansi undang-undangnya, pelaksanaan pemilunya, dan soal misalnya penyelenggara dan penyelenggaraan, ya kan. Jadi dalam timeline tadi, menurut kami itu Juli sudah harus ada, ya kan. Berarti kan pembahasan nggak boleh di Juli itu, tarik Juni, Mei, ya kan, bisa April, bisa Maret. Ini kan udah Februari ya. Betul, ya. Februari. Menurut Ya, Omnibus. itu kata JPPR, itu kata kita, gitu ya. Ya. Yang paling Kalau ideal menurut memang kata kita itu, pantauan Omnibus. ya, Gaya parlemen kita. idealnya saya kira proses pembahasan itu harus jauh dari tahapan penyelenggaraan pemilu, ya, supaya tidak kemudian terjadi konflik kepentingan gitu loh. Yang melakukan pembahasan RUU ini adalah mereka yang kemudian punya kepentingan untuk menang di pemilu. Itu kan pasti akan bermasalah nanti materi atau substansinya gitu ya. Karena itu sejak 2025 kita sudah katakan bahwa paling ideal RUU pemilu itu harus sudah mulai dibahas sejak awal, sejak 2025. Sehingga 2026 saat rekrutmen penyelenggara pemilu sudah selesai sampai di tahap gugat materi ke MK kalau misalnya ada yang kemudian tidak puas dengan hasil pembahasan DPR. Betul, gitu itu juga penting nanti. Betul. Pelajaran kita nanti itu tadi poin substansinya. Harus ada batas, ada timeline pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan apalagi menyangkut persyaratan-persyaratan kan, pencalonan kan, baik legislatif merupakan atau presiden wapres kan, supaya jangan ada kejadian kemarin. Nah sekarang saya mau tanya Om Lusius, yakin enggak menurut Formapia dalam pekan ini mungkin sebelum Juli ini sudah selesai undang-undang pemilu? Itu yang saya bilang tadi, beda antara apa yang kita inginkan dengan apa yang kemudian jadi keinginan DPR atau jadi kalau politik, yakin nggak yakin? Saya nggak yakin. Nggak yakin. Ya, saya nggak yakin. Kalau pesan Om keraguan mereka untuk memulai proses pembahasan selama ini, padahal tidak kurang desakan dari publik, desakan dari JPPR gitu ya untuk segera memulai proses pembahasan RUU pemilu. Tapi setiap saat juga DPR partai politik itu selalu melakukan memberikan janji untuk menunda proses pembahasan. Itu artinya mereka sendiri juga masih gamang gitu ya. Apakah kita benar mau melakukan perubahan atau kita pakai aja? Kan untuk partai politik yang mereka hitung itu adalah untung ruginya gitu ya. Iya benar. Apalagi presidensial threshold-nya udah. Betul, macam-macam saya kira presidensial udah threshold, parliamentary threshold gitu ya. So, banyak hal gitu terkait penyelenggara pemilu gitu ya. Sistem pemilu gitu. Jadi mau proporsional terbuka atau tertutup. Kalau mereka merasa yang lama aja masih menguntungkan gitu ya, dengan sedikit revisi mungkin yang bisa dilakukan dalam 1-2 bulan gitu ya. Yes. Ya, saya nggak yakin mereka akan mulai dalam waktu cepat gitu ya. Tapi kalau harapan itu ya. Kalau harapan sudah sejak 2025 kita berharap RUU pemilu itu harus segera dibahas. Ada begitu banyak keputusan MK yang mesti dipertimbangkan DPR untuk diakomodasi dalam undang-undang pemilu gitu ya. Nah, desakan sekarang dari Formapi dan JPP lewat forum ini, forum ya, kita. Saya kira ini masa sidang 3 tahun sidang di 2026 ini akan berakhir tanggal 18-19 Februari. Itu artinya DPR sebentar lagi reses. Mereka mungkin balik-balik mungkin setelah Idul Fitri atau pas menjelang Idul Fitri. Ada Idul Fitri ya. Jadi mungkin sekitar Maret akhir baru masa sidang 4 dimulai gitu ya. Dan saya kira kalau mau mendesak, kita mendesak betul begitu masa sidang 4 tahun 2025-2026 dimulai di bulan Maret nanti. Maret April. DPR harus segera memulai proses pembahasan. Karena praktis waktu tersisa sebelum tahapan rekrutmen penyelenggara pemilu itu sekitar 2 masa sidang sampai bulan Agustus nanti gitu ya. Itu artinya dalam 2 masa sidang itu kalau mau DPR harus maksimalkan proses pembahasan RUU pemilu ini. Cocok tuh. Kita desak bersama Formapi JPPR. Minum kopi dulu. Oke. Kita minum kopi dulu. Santai. Ada kopi kok nggak diminum. Itu kopi rasa nangka. Betul tuh. Jadi itu Om Lusius. Yakin nggak yakin. Tapi kalau berharap iya. Ya, kalau mendesak iya. Betul, kita sebagai bagian dari masyarakat sipil, bagian dari publik, saya kira punya harapan yang sama. Oke, anggaplah harapan kita didengar. Harapan publik bukan sebenarnya ini kalau kita cuplik pikiran publik kayak yang Om Lusius bilang lah tadi. Masa sidang berikutnya berarti Maret dan April udah dibahas. Nah sekarang tiba-tiba DPR bahas juga sebenarnya undang-undang pilkada yang tadi Om Lusius khawatir. Kita balik tadi ya. Menurut Om Lusius gimana? Kalau seandainya dibahas
kira-kira potensinya pilkada kita akan bernasib bagaimana? Ya, saya kira sih peluang untuk membahas RUU Pilkada ini terbuka, gitu ya. Karena Oke, itu dia, terbuka. karena kebiasaan DPR itu tanpa perlu rencana pun, tanpa perlu RUU-nya ada dalam daftar prolegnas prioritas pun, mereka bisa Oke, membahas RUU. Itu artinya betul. peluang untuk bahas setiap saat itu ada, gitu ya. Oke. Dan saya kira komposisi kekuatan partai-partai yang kemudian menginginkan pilkada oleh DPRD itu semakin kuat di DPR, gitu ya. Kita tahu yang hampir pasti mendukung pilkada oleh DPRD ini kan hampir semua partai koalisi pemerintahan Presiden Prabowo, Ya. gitu ya, mulai dari Gerindra, PKB, PAN, Demokrat, gitu ya, Golkar. Nasdem, Nasdem. sama Golkar, gitu ya. Itu udah Kalau sekitar Omnibus itu berapa kursi? Itu sudah sekitar 72% dari total 580 kursi DPR, gitu ya. Jumlah 72%. kursi dari partai-partai itu. Menyisakan PDIP yang sudah jelas menolak dan PKS yang belum menentukan sikapnya itu kan PDIP sekitar 19%, PKS itu sekitar 9%. Jadi Artinya politik parlemen kalau menurut Om Lusius seandainya undang-undang pilkada dibahas, ya menang pilkada oleh DPRD ini kalau melihat sikap fraksi-fraksi yang mendukung itu, gitu. Dan kalau melihat komposisi itu juga saya kira tadi dugaan kita itu bahwa ini bisa saja setiap saat akan dimulai proses pembahasan oleh DPR tanpa perlu. tapi begini Om Lusius. Oke, kekuatan parlemen kan 72%. Taruhlah menginginkan pilkada itu dipilih oleh DPRD. Menurut Om Lusius ini sesuai enggak dengan konteks peraturan perundang-undangan kita? Dalam konteks arti begini, ini kan peraturan perundang-undangan kan? Kita tentunya punya Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang. Nah, kan ada norma-norma kaidahnya, termasuk salah satunya yang kita ribut-ribut kemarin rame-rame bahas putusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Yang kita tahu 24C itu Undang-Undang Dasar 45 kan final, ya kan? Dia menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang putusannya final and binding. Ya, dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, 135 itu kan dan putusan MK lainnya 2022 juga ada sebelumnya, sebetulnya sudah mengunci bahwa pemaknaan gubernur, bupati, wali kota Mana demokratis dipilih ya. secara demokratis, pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 kan sudah dikunci oleh konteks peraturan perundang-undangannya bahwa tidak ditafsirkan macam-macam lagi selain pemilihan umum, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Gimana menurut Om Lusius kalau DPR parlemen kita menabrak itu loh? Tadi kan hitung 72% kan? Iya. Nah, yang jelas sekarang kita ada dalam situasi kita masih rame-rame juga bicara soal Pak Adis Kadir terpilih menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, gitu ya. oke. Ada semakin banyak politisi yang diharapkan kemudian di Mahkamah Konstitusi. Ada semakin banyak politisi jadi hakim konstitusi dan itu kemudian dibaca orang sebagai persiapan DPR, gitu ya, untuk bisa memuluskan aturan-aturan yang oleh mereka memang diinginkan seperti itu, gitu ya, termasuk kalau misalnya pilkada tidak langsung ini menjadi dan MK yang baru yang betul, komposisi personel berbeda. betul, dan MK yang lemah itu yang nampaknya mudah dimanfaatkan. Jadi kalau Bung Randy tadi mengatakan Rentan sudah ada juga ya? keputusan final and binding gitu di keputusan sebelumnya terkait makna demokratis dalam konstitusi kita itu yang oleh MK kemudian dikunci ke pemilu langsung itu, ya MK sendiri juga bisa membatalkan itu kan nanti dengan memaknai ulang apa yang dengan kemudian memberi pertimbangan hukum yang baru ya. Jadi Betul itu. saya kira kita berharap ini MK mulai dilemahkan, DPR sendiri sudah sangat lemah, gitu ya. Ada banyak sekali kebijakan yang diputuskan oleh DPR, kebijakan yang sesungguhnya merupakan keinginan dari presiden, gitu ya. Jadi DPR stempel itu sudah sering dikatakan oleh orang-orang, gitu ya, oleh Formapi juga, gitu ya. Dan kalau DPR stempel itu artinya kalau ketua partai seperti Bahlil itu mengatakan bahwa Golkar menginginkan pilkada tidak langsung atau pilkada oleh DPRD, Gerindra juga begitu, PAN juga begitu, itu artinya pasukan mereka di DPR itu
tinggal kemudian menerjemahkan itu melalui keputusan yang memang menjadi kuasa DPR gitu. Jadi saya kira banyak hal yang selama ini kita pegang sebagai sebuah kebenaran, sebagai sebuah keputusan, termasuk yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi, itu bisa dimentahkan di tengah kondisi bahwa lembaga-lembaga kita ini sudah mulai dilemahkan, dan itu artinya keinginan satu orang atau satu kekuatan itu bisa dengan mudah kemudian didorong, ya. Dan saya kira itu kekhawatiran yang paling kuat sih sekarang ini, gitu ya, ketika kita melihat lembaga-lembaga seperti MK, seperti DPR ini sudah kehilangan marwahnya, ya. Tapi menarik ini, saya mau sambung-sambungkan ini, connecting the dot lah kita ini. Menarik ketika ada poin ketiga kan yang disampaikan Pak Dasko ya. Ketiga ya, Presiden tetap dipilih secara langsung. Ya. Nah ini menurut saya dulu ya. Menurut saya kan itu sebenarnya nggak perlu disampaikan, memang undang-undang dasarnya bilang begitu. Mungkin mimpinya sendiri kali, karena itu harusnya pertama. kan itu merespon publik gitu ya. Ya, Publik nggak pernah mempersoalkan itu. Membicarakan itu, bukan mempersoalkan, membicarakan aja enggak. Soal presiden dipilih langsung atau tidak langsung. Betul. Nggak ada. Karena itu udah selesai. Undang-Undang Dasar 1945 memang sudah mengatur ya, langsung. Yang sudah berapa kali amandemen 4 kali, udah selesai kan? Dalam konteks pembahasan undang-undang ya, karena itu udah selesai. Undang-Undang Dasar 1945 memang sudah mengatur ya, langsung. Yang sudah berapa kali amandemen 4 kali, udah selesai kan? Dalam konteks pembahasan undang-undang ya, undang-undang apapun kan nggak boleh bertentangan dengan undang-undang konstitusi. Jadi nggak perlu disampaikan pun, nggak bisa. Artinya kalau mau bikin agenda juga presiden dipilih oleh DPRD dalam level undang-undang nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin, betul kan? Nggak akan mungkin. Undang-undang dasar udah jelas presiden dan wakil presiden. Apa pesan politiknya atau pemaknaan politik dari formapi? Itu tadi menenangkan orang yang sedang panas bicara soal pilkada tidak langsung, pilkada langsung gitu ya. Dia kemudian menghadirkan sesuatu yang nggak penting-penting banget. Atau begini Bung Lusius, bisa kita lihat lebih dalam lagi. Ada nggak kemungkinan ini kalau saya baca ya, ada pesan dari kalimat itu bahwa bisa jadi pesannya gini, kita ini parlemen loh, MPR 73% kan. Kalaupun kita mau ngumpul bikin sidang istimewa sidang MPR untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 bisa loh. Ya kan minimalnya dihadiri, kalau saya baca Undang-Undang Dasar ya, untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 2/3 kan? Ya. Yang hadir. Ya MPR itu artinya ada DPD MPR juga. Artinya ada DPD, DPD juga, ya kan? Itu bisa loh, iya kan? Bisa 2/3 aja kan? Ya. Kalau ini kan mereka udah punya 3/4 malah, ya kan? 75% kan? Di luar DPD ya, tapi DPD kan mungkin lebih gampang dikondisikan lah, atau kadang-kala nggak dihitung. 2/3-nya berarti 66% kan? Ya. Jadi bisa mengubah Undang-Undang Dasar 45 termasuk kalau kalau Undang-Undang Dasarnya udah diubah, presidennya mau dipilih MPR, itu bisa terjadi walaupun turbulensinya kuat. Maksudnya ada nggak semacam Bung Lusius juga melihat seperti yang saya lihat tadi? Pesan khususnya bahwa kita bisa melakukan itu loh. Saya kira terlalu jauh sih itu ya. Ya, ini makanya saya bilang lebih jauh lagi. Mereka bisa, dan kondisinya sekarang ini apapun yang diinginkan oleh koalisi itu bisa terlaksana. Jadi kalau mau sekarang juga konstitusi itu dirubah, ya bisa banget sekarang ini gitu ya. Berarti kita harus maknai positif aja ya, bahwa sebetulnya mungkin saja dilakukan, tapi pesan-pesan kemarin Pak Dasko dan kawan-kawan itu bahwa memberi jaminan kepada masyarakat bahwa memang presiden tetap dipilih oleh langsung. Nah, harapan publik juga sebetulnya ada pernyataan Pak Dasko, gubernur, bupati, wali kota juga dipilih langsung. Nah, itu lebih keren. Bagaimana menurut itu dia mau menghindari itu justru ya. Mau menghindari apa yang kita pikirkan gitu ya. Karena itu dia memberikan opsi mengeluarkan pernyataan yang ya bisa menyenangkan publik yang ya tidak
tidak mengikuti proses pembicaraan ini selama ini, ya. Kita bicaranya pilkada, ngapain lu konferensi pers soal pemilu presiden gitu? Nggak ada urusannya sama sekali. Iya, gitu. nggak ada urusannya. Gitu. Tapi menarik sekali memang Om Lusius. Tapi Om Lusius memberikan cakrawala baru berpikir kita, yang saya melihat bahwa intinya parlemen sekarang, DPR sekarang bisa melakukan apapun karena kekuatan itu. Nah, kira-kira apa yang bisa menjaga supaya dalam tanda petik ya kewarasan parlemen kita itu sehat, artinya dalam pengertian sehat selalu berdasarkan konstruksi peraturan perundang-undangan di negara kita. Apapun itu. Saya kira sih satu-satunya harapan sekarang itu kontrol publik, gitu ya. Oke, kontrol publik. Hanya itu saja. Kalau berharap pada kekuatan politik, sekarang tidak ada kekuatan politik yang namanya oposisi itu di parlemen. Gitu. Pun kalau ada partai yang mengatakan dia nggak suka dibilang oposisi, tapi dia mau bilang kontrol publik itu gitu. seperti apa? Ya diskusi seperti yang kita lakukan hari ini, masyarakat gitu sipil ya. Mengundang lebih banyak orang untuk kemudian terlibat dalam pembicaraan soal demokrasi kita, soal masa depan bangsa kita, soal DPR kita gitu ya. Akademisi juga penting. Akademisi, semualah saya kira semua juga stakeholder. akademisi ini udah bilang kalau soal pilkada misalnya, pilkada DPRD aja nggak boleh langsung, banyak juga saya udah lihat. Betul, itu artinya alarm memang alarm bahaya juga, itu memang. Beberapa juga hadir di acara kita JPR, saya nggak sangka ngomong juga saya tahu begitu. juga ada satu profesor doktor gitu ya yang kemarin baru mengatakan dia mendukung untuk pilkada tidak langsung gitu ya. Iya, jadi kan memang tidak semua yang kemudian akademisi dan lain sebagainya artinya kita kan paksa. Tadi poin pertama Om Lusius bilang desakan publik, tekanan publik. Menurut Om Lusius, Pak Presiden concern nggak atau dengan tekanan publik? Kalau sangat konsen saya kira gitu konsen, ya. Pilihan mereka untuk melakukan konferensi pers, wakil ketua DPR, menteri sekretaris negara, ketua komisi 2. Tapi memang melihat 2024 kemarin, 2025 kemarin yang demo-demo kan, yang Agustus ya, saya kira dia sangat konsen dan saya kira satu-satunya termasuk 2024 Agustus seingat saya Pak Prabowo belum dilantik kan presiden. Betul. Tapi memang ya. saya dengar ada intervensi Pak Prabowo yang ingat nggak mau bahas undang-undang pilkada revisi kan, yang usia kandidat calon gubernur kan? Ya, betul. Itu saya ini informasi yang beredar publik di telepon Pak Prabowo loh. Jangan bikin sidang ya. Nah 2025 juga Agustus mas. Tapi barusan Pak Prabowo juga kemarin ya 2 hari lalu yang bersama kepala daerah kan Indonesia, ada satu yang menarik dalam konteks kita bicarakan ini, pesan Prabowo, demonstrasi boleh, no problem, jempol, tapi jangan demonstrasi yang tujuannya mau rusuh. Nah itu menarik juga. Nah dalam kaitan tadi Om Lusius bilang kan tekanan publik, oke ya. Nah ke depan apakah tekanan publik itu masih mempan atau nanti tekanan publik atau demonstrasi itu seperti apa dan kaitan dengan rusuhnya tadi seperti apa? Gimana Om Lusius? Saya kira sih situasinya memang tidak mudah bagi publik sekarang ini gitu ya, di tengah upaya-upaya dari kekuasaan gitu ya untuk kemudian mengontrol kebebasan berpendapat gitu ya. Kita tahu masih dalam beberapa aktivis itu saat ini masih sedang dalam proses persidangan gitu ya terkait dengan demonstrasi Agustus September lalu gitu ya. Dan itu saya kira wujud nyata alarm bahwa kita tidak sedang baik-baik saja dalam konteks kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara gitu ya. Tapi apakah kita kemudian harus nyerah dengan tekanan-tekanan yang datang terkait dengan kebebasan-kebebasan berbicara dan berekspresi itu? Saya kira di situ ujian dan saya percaya betul publik sekarang ini tidak takut lagi dengan ancaman seperti itu gitu ya. Karena itu saya pikir gerakan masyarakat, gerakan publik itu tetap jadi andalan gitu ya. Jadi semakin ditekan saya kira banyak suara kritis yang kemudian muncul untuk memastikan ya mimpi-mimpi kita soal demokrasi, soal pilkada gitu ya, itu tidak kemudian dihambat oleh nafsu kekuasaan dari segelintir elit gitu ya. Yang kita saksikan sekarang ini segelintir elit yang punya nafsu untuk berkuasa itu sedang memaksakan kehendaknya gitu ya. Dan mereka bermain melalui institusi resmi seperti DPR gitu. Itu yang ingin kita cegah dan kita berharap
ada orang baik di DPR yang kemudian mau ya menguji, menyampaikan apa yang kemudian menjadi keresahan publik ini di ruang-ruang rapat yang ada di DPR, gitu. Cocok tuh. Jadi DPR ini kita berharap ya ada orang-orang baik juga, bisa satu dulu, bisa tambah 2, 3, 4 dan melebar supaya memang lewat beberapa orang ini yang mungkin kita harapkan berani. Sebetulnya kita juga udah identifikasi, tapi seberani apa nanti kita lihat lagi. Kadang-kala kan mereka juga merasa terancam bisa di PAW seketika kan. Terakhir Om Lusius, kita ini lumayan nggak terasa juga udah lama ngomong-ngomong. Saya mungkin ada closing statement lah dari Om Lusius dalam konteks kita sekarang. Positioning parlemen tadi udah jelaskan, politik parlemen udah Om Lusius bicara soal kemungkinan-kemungkinan, ya kan, yang nggak dibaca publik pun Om Lusius baca, dan saya rasa masuk akal. Betul. Masuk akal juga soal bisa juga DPR bahas apapun yang tidak masuk prioritas. Betul. Nah, ini dalam closing statement mungkin 1-2 menit ini, kira-kira apa yang ingin terakhir kali Om Lusius tekankan kepada kita dan kepada publik tentunya, supaya memang betul-betul kita ini bernas hari ini. Oke, Om Lusius. Betul, saya kira mungkin sebagai closing statement itu kita mau ingatkan saja ke publik untuk terus waspada gitu ya, untuk terus memantau, mengontrol setiap kebijakan, setiap gerak-gerik dari elit politik kita sekarang ini gitu ya. Kita tidak bisa lagi memegang sekedar janji yang mereka ucapkan di depan kamera atau di depan jurnalis atau di depan media gitu ya. Karena janji seperti apapun yang mereka ucapkan, demi kepentingan kekuasaan, demi kepentingan jabatan, demi kepentingan pragmatis mereka bisa rubah itu dalam sekejap gitu ya. Bahkan keputusan paripurna untuk menetapkan calon hakim Mahkamah Konstitusi itu mereka bisa mentahkan begitu saja gitu ya. Jadi nggak ada urusan banget dengan kekuatan keputusan di DPR sekarang ini ya. Karena itu saya kira kita harus lebih waspada untuk membaca langkah-langkah politik yang sedang dimainkan oleh kekuasaan, termasuk kemungkinan mereka akan membahas RUU Pilkada untuk memastikan Pilkada tidak langsung itu menjadi sistem yang akan diadopsi dalam Undang-Undang Pilkada. Karena itu tanpa kontrol publik itu bisa dengan mudah akan lolos. DPR bisa kapan saja melakukan pembahasan. Kembali lagi, kontrol sikap waspada kita itu yang bisa memastikan langkah kekuasaan itu bisa terhenti atau terhambat minimal gitu ya, untuk memuluskan apapun yang mereka inginkan gitu. Jadi harus awasi dan waspada. Betul. Ya kan? Waspada dan awasi supaya publik ini jangan diam tentunya. Itu Om Lusius sama kayak kita, berarti pemilih cerdas. Betul. Demokrasi berkualitas. Ya, itu saya rasa ujungnya itu. Terima kasih sahabat JPPR dan semua pemirsa. Kita sudah membahas dalam komunikasi yang sangat bernas bermutu ini, singkat semoga tapi padat, dan pesan-pesannya cukup jelas Om Lusius. Nanti kapan-kapan datang lagi ya. Oke, siap. Kita butuhkan pikiran dari Formapi loh, yang khusus memata-matai dan mengamati ya kan parlemen kita. Sekarang makin susah dimata-matai juga. Ya, kita berharap memang Formapi makin sukses, parlemen kita makin baik. Oke, dan siap Bung Randy. Iya kan? Sukses juga untuk Kornas JPPR. Oke, terima kasih. Selamat sore semua. Sampai jumpa di forum Kornas berikutnya. Oke.